Halo semuanya, selamat datang di podcast Rubik, ruang berbagi ilmu bagi karyawan PNM. Tempat kita ngobrolin topik-topik menarik dan penting untuk keseharian kita di dunia kerja. Di episode kali ini, perkenalkan saya Novi dan rekan saya Lucky. Kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kita sering dengar, tapi kadang belum benar-benar kita pahami, yaitu tentang perlindungan data pribadi atau familiar kita kenal sebagai PDP. Jadi tema kali ini yang akan kita angkat adalah data pribadi di era digital. Yuk lindungi bareng-bareng. Topik ini sangat relevan dan penting di era digital yang serba canggih ini, Mbak. Pelindungan data pribadi jadi makin krusial, terutama dengan adanya Undang-Undang PDP yang baru aja berlaku sanksinya per Oktober 2024 ini, Mbak. Wah, berarti baru banget nih, Ki. Betul, baru sebulanan ya, Mbak ya. Nah, buat membantu kita memahami topik ini lebih dalam, kita kedatangan tamu spesial nih, Mbak. Wah, siapa tuh, Ki? Tamu spesial kita kali ini yaitu Bapak Muhammad Novel Aryadi yang akan berbagi wawasan tentang berbagai aturan, peran kita sebagai karyawan, serta cara menjaga data pribadi dengan aman dan efektif. Bersama Pak Novel, beliau selain sebagai staf ahli PDP di PNM, juga sebagai Wakil Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, dan kita juga akan ngobrol soal pentingnya perlindungan data pribadi ini di tempat kerja kita, mulai dari kebijakan kita yang sudah kita punya, atau tantangan apa yang mungkin kita hadapi di depan, hingga langkah-langkah praktis apa yang bisa kita terapkan sehari-hari. Pastinya ada hal yang menarik nih, yang akan kita bahas dalam obrolan kita kali ini. Betul banget, Mbak. Selain itu, kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari aturan-aturan yang udah diterapkan di PNM, peran kita sebagai karyawan, hingga tips sehari-hari yang bisa langsung kita terapkan untuk melindungi data pribadi. Kita juga bakal dengerin cerita-cerita soal tantangan yang mungkin kita temui di lapangan, dan gimana caranya biar kita tetap waspada, Mbak. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita nih, karena siapa tahu apa yang kita bahas hari ini bisa jadi panduan yang berguna bagi seluruh insan PNM dalam menjaga data pribadi di tempat kerja kita. Yuk, kita mulai saja. Apa kabar, Pak Novel? Kabar baik, Mbak Novi, Mbak Lucky. Sekarang kesibukannya apa nih, Pak? Kesibukannya PDP, bikin kebijakan, prosedur, ya kan? Sosialisasi, awareness, dan seterusnya. Karena kan PDP ini baru aja nih, Pak ya. Betul. Baru berlaku nih di Indonesia sendiri ya, di bulan Oktober 2024 kemarin. Jadi masih hangat-hangatnya nih, Pak. Iya. Oke, pertama-tama kita mau ngucapin makasih dulu nih Pak Novel udah meluangkan waktunya buat jadi tamu spesial kita di podcast kali ini ya. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan juga tadi Pak Novel, bahwa kita tuh tema yang sedang kita angkat ini yang lagi hype banget nih, lagi hot issue nih Pak Novel, yaitu terkait pelindungan data pribadi atau Undang-Undangnya nomor 27 di tahun 2022. Nah, mungkin teman-teman insan PNM di sini itu masih belum terlalu mengerti apa sih Undang-Undang PDP itu sendiri. Nah, boleh nggak sih Pak Novel ngasih apa sih namanya pengertian secara mudah yang bisa dimengerti sama teman-teman semua terkait apa sih sebenarnya pelindungan data pribadi, terus kenapa sih pelindungan data pribadi itu menjadi semakin penting di era digital kali ini, dan apa sih yang membuat pelindungan data pribadi ini relevan di lingkungan kerja kita di PNM, Pak? Ya, jadi Mbak Lucky, Mbak Novi, disebut era digital karena eranya data. Data adalah sesuatu yang paling berharga. Bahkan para pakar menyebutnya sebagai data itu adalah new oil. Jadi kayak bensin, minyak, ya, berharga sekali. Atau bahkan yang lain mengatakan data itu seperti new gold, emas baru. Jadi kebayang ya, data pribadi kita tuh emas. Ada yang bilang data pribadi kita tuh minyak. Nah, jadi yang merebutin banyak nih, ya, dari pihak yang baik-baik aja, beritikat baik, sampai yang tidak baik. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita kemana-mana bawa emas, bawa minyak nih. Nah, harus hati-hati. Nah, gitu. Jadi ibarat mobil perusahaan gitu ya, kan nggak bisa jalan kalau nggak ada bensin. Nah, jadi kalau nggak ada data pribadi, perusahaan nggak jalan. Nah, perusahaan juga nggak bisa bikin duit kalau nggak ada data pribadi. Nah, jadi dikebayang ya bagaimana berharganya data pribadi milik kita ini. Gitu. Nah, kembali lagi Pak Novel, kalau untuk pelindungan data pribadi itu maksudnya gimana sih Pak? Boleh minta tolong dijelasin lagi nggak sih Pak? Iya, jadi karena berharganya data pribadi,
maka kita sebagai individu atau istilahnya menurut Undang-Undang PDP sebagai subjek data pribadi harus menghargai bahwa data pribadi kita ini emas loh, data pribadi kita yang adalah minyak. Nah, untuk bisa melindungi, PDP itu memberikan kita berbagai instrumen perlindungan, mulai dari hak-hak, ya, kita diberikan 9 hak, ya, agar perusahaan yang memproses itu hati-hati. Karena data pribadi yang kita berikan kepada perusahaan itu pada dasarnya adalah kita memberikan amanah kepada perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut harus mematuhi hak kita apa saja, kemudian perusahaan juga harus mematuhi prinsip-prinsip apa saja yang diatur. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Mbak Novi ada pertanyaan? Dengan adanya regulasi baru ini nih Pak, yang baru aja diimplementasikan di Indonesia, di PNM sendiri itu secara kebijakan untuk PDP ini bagaimana Pak? Iya, jadi dari PNM, pimpinan sudah secara proaktif, ya, sejak beberapa bulan sebelum bulan Oktober itu sudah membuat SK direksi terkait payung kebijakan perlindungan data pribadi. Kemudian dengan berjalannya waktu sudah diturunkan ke dalam berbagai prosedur Juklak dan Juknis, bahkan sampai tingkat form, ya, form, dan kita sudah melakukan workshop kepada teman-teman untuk terbiasa dengan norma baru, ya, new norm untuk melindungi data pribadi. Oh, berarti KPNM sendiri ternyata sudah punya kebijakannya terkait regulasi tersebut. Dan apakah ada konsekuensi atau sanksi nih Pak yang terhadap kalau kita tidak mematuhi terhadap kebijakan ini? Ya, jadi secara umum sanksi di Undang-Undang PDP itu ada 3 jenis, ya. Sanksi administratif yang meliputi pelanggaran prinsip pemrosesan data pribadi, pelanggaran penyampaian hak-hak subjek data pribadi, ya. Kemudian juga ada sanksi perdata. Sanksi perdata itu adalah manakala subjek data pribadi, entah karyawan, nasabah, itu merasa dirugikan kemudian melakukan tuntutan kepada kita. Itu sanksi perdata. Yang terakhir adalah sanksi pidana. Sanksi pidana adalah manakala kita sebagai perusahaan mengumpulkan data pribadi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, itu kena sanksi pidana. Jadi ada 3 jenis: administrasi, perdata, dan pidana. Dan undang-undang PDP ini mempengaruhi cara kerja kita berarti ya Pak ya di PNM? Mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Jadi kita bisa lebih baik, lebih profesional lagi dalam memperlakukan data pribadi. Karena pada dasarnya data pribadi itu adalah amanah. Jadi ketika kita mendapatkan data pribadi nasabah, data pribadi karyawan, itu pada dasarnya kita ketitipan amanah nih. Jadi kita harus tanggung jawab. Nah, dengan adanya undang-undang ini kita bisa lebih melindungi, ya, amanah tersebut dengan baik. Berarti banyak, ya, dari satu undang-undang aja punya impact yang banyak, ya, terutama untuk perusahaan, ya Pak, ya. Iya, betul. Tapi dampaknya besar juga, ya. Iya, sanksinya aja tadi ternyata banyak juga, loh. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Kalau dari aku nih Pak Novel, mungkin aku mau nanya terkait bagaimana sih peran karyawan nih, kan aku sebagai karyawan PNM, ya, dalam menjaga data pribadi, baik itu data nasabah ataupun data karyawan lain nih Pak. Ya. Jadi yang pertama-tama kita harus menyadari bahwa data pribadi itu adalah kita ketitipan barang berharga seperti emas atau minyak. Jadi kita harus hati-hati nih, itu dulu hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati, semuanya bisa terjadi, ya, berbagai pelanggaran. Jadi yang pertama adalah sikap hati-hati. Atas yang kedua, kita harus memahami peraturan. Ya, peraturan dulu kita pahami, prinsipnya yang dibenarkan itu seperti apa, prinsip-prinsip pemrosesan yang di data pribadi itu seperti apa. Ada 8 atau 7, ya, prinsip data pribadi. Kemudian kita juga harus sadar bahwa karena kita ketitipan data pribadi dari pihak ketiga, ya, dari karyawan atau dari nasabah, ya, maka kita harus tahu hak-hak apa saja yang harus kita penuhi, karena pada dasarnya kan titipan, ya. Nah, kita harus, ada ternyata 9 hak, dan setiap 9 hak itu kita harus tahu tuh SOP cara menyampaikan hak-haknya seperti apa. Dan perusahaan juga sudah membuatkan bisa diakses di portal internal kita, ya, tentang prosedur dan juklak, ya, itu dibaca. Kalau perlu didiskusikan dengan supervisornya untuk dibiasakan dalam pekerjaan sehari-hari.
Oke, baik. Terus kalau selain itu Pak, kalau misalkan kita nih, apa sih yang harus dilakukan nih sebagai saya nih karyawan gitu kan, untuk memastikan bahwa data pribadi yang saya kelola nih, atau misalkan teman-teman insan PNM sebagai AO ini tetap aman gitu Pak? Ya, jadi yang pertama adalah memastikan identitas yang mau mengakses data pribadi kita, siapa? Kita harus pastikan. Ya, jangan sampai ada orang datang ke kantor minta data pribadi, kita nggak cek ya identitasnya, karena jangan sampai kita memberikan data pribadi ke orang yang salah, orang yang tidak punya kewenangan. Kemudian yang kedua juga kita harus memastikan budaya kita tentang kehati-hatian dalam mengelola data pribadi. Jadi kalau misalnya mau nge-print, kan seringkali kita bikin laporan nge-print berkali-kali tuh Bapak Ibu ya, berkali-kali. Nah setelah 9 kali ngeprint yang benar cuma 1, nah yang 9 itu jangan lupa untuk dimusnahkan, karena itu data titipan. Jangan sampai nanti jatuh jadi gorengan kacang goreng, tahu, bungkusannya ya Pak ya. Nah, bahaya. Terus seringkali kita nafsu kan ngeprint laporan berkali-kali, yang sisanya nggak kita musnahkan gitu. Jadi di sini prinsip kehati-hatian. Yang kedua, sadari peraturan di perusahaan. Kemudian kerjasama dengan supervisor, dan jika bingung jangan takut bertanya. Oke, berarti jika bingung jangan takut bertanya ya. Oke, terus Pak, sekalian saya mau nanya lagi nih Pak, gimana sih caranya memastikan bahwa kita nih tidak membagikan atau mengakses data pribadi tanpa izin? Kan kayak yang tadi Pak Novel bilang kan, kita nggak boleh nih memproses data pribadi kalau misalkan kita nggak dapat izin dari si pemilik data pribadinya. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh tahu bahwa kita tuh tidak salah jalan gitu Pak? Ya. Jadi Mbak Luki dan Mbak Novi, sebenarnya di undang-undang itu dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam melakukan pemrosesan harus punya dasar hukum, karena dia tuh emas dan minyak, jadi nggak boleh sembarangan. Jangan main ambil kita proses. Kita harus tahu ada sekitar 6 atau 7 dasar hukum yang bisa kita sesuaikan dengan situasi, ya, bisa dengan izin atau juga bisa juga dengan peraturan ya. Di perusahaan kan kita sebagai lembaga yang memberdayakan ultramikro kan punya peraturan dari pemerintah ya, itu bisa jadi dasar hukum ya untuk melakukan pemrosesan data pribadi. Sama kayak Peduli Lindungi, itu kan dia menghimpun data pribadi segitu banyak orang, itu ada dasar hukumnya, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari wabah. Jadi paling penting di sini adalah pastikan kita cek dulu dasar hukumnya. Ya. Dasar hukumnya ada beberapa jenis, kita sesuaikan dengan situasi kita. Oke, itu berarti kalau dasar hukum bisa dicek ya Pak, ya, sama teman-teman insan PNM di kebijakan yang ada di internal kita ya Pak ya. Ya, cek. Ya. Baik Pak, nih terkait yang tantangan yang ada di lapangan nih Pak saat ini nih Pak, terkait adanya, tadi kan kita Bapak juga sudah jelaskan apa sih itu PDP terkait perlindungan data gitu kan. Nah otomatis kalau misalnya kita mau membahas terkait yang ada di lapangan sehari-hari nih Pak ya, yang di kerjaan kita khususnya gitu kan, apalagi AO-AO kan banyak terlibat terkait sama KTP nasabah. Nah itu seperti apa Pak? Bisa nggak sih mungkin untuk teman-teman kita di lapangan? Ya, jadi pertama-tama teman-teman yang harus sadari bahwa dalam KTP itu ada beberapa, tidak hanya satu data pribadi, ya, ada beberapa item data pribadi di situ. Ada nama, alamat rumah, golongan darah, tanda tangan, foto, apalagi, dan seterusnya, tanggal lahir ya. Nah, jadi dalam satu dokumen itu ada beberapa item data pribadi. Nah, kita harus memastikan kita pertama paham dengan prosedur dan kebijakan yang sudah diputuskan oleh pimpinan berdasarkan undang-undang PDP. Ya, kita pahami dulu. Jadi berawal dari pemahaman dulu nih. Pemahaman mesti benar nih, pemahaman benar. Kemudian kita praktekkan sesuai dengan pemahaman. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena ini norma baru, new normal gitu ya, new normal sama kayak setelah COVID ya, maka pasti ada kebingungan-kebingungan di lapangan nih ya, bagi teman-teman AO ya, gimana caranya setelah difoto KTP itu bagaimana ya. Nah itu jangan lupa untuk melihat prosedur dan berkomunikasi.
Dan yang paling penting Bapak Ibu, ketika AO itu memfoto KTP, dijelaskan juga kepada nasabah. Ya, dijelaskan kepada nasabah bahwa kita mengumpulkan data pribadi ini dasarnya apa, itu kita jelaskan ya kepada nasabah. Kalau jika ada peraturan pemerintah kita jelaskan peraturannya. Kemudian juga jangan sampai dan jangan lupa juga kita jika ada form persetujuan untuk dijelaskan kepada nasabah data pribadi apa saja yang kita himpun. Kenapa butuh KTP, itu kita jelaskan secara transparan ya. Jadi pada dasarnya karena ini adalah emas atau minyak gitu ya, kita harus memperlakukan dengan hati-hati ya. Ini punya orang ya, kita harus perhatikan hati-hati dan kita jelaskan dengan transparan ya. Karena kita jangan sampai mengkomersialkan hal ini tanpa ada sikap-sikap yang sifatnya transparan gitu. Berarti kalau gitu sekarang rekan-rekan AO harus lebih hati-hati lagi nih Ki ya, gitu. Jadi kita habis foto itu udah nggak bisa sembarangan lagi kita forward ke mana ya, gitu, karena takut nanti jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi waktu mau forward pikir dulu ini yang mau saya kirim ini apakah sesuai dengan alur proses pembiayaan. Nah, jika kita pelajari alur prosesnya dari saya ke siapa ada beberapa orang kan jangan di broadcast tuh kan bahaya di broadcast. Jadi harus tertentu ini siapa ini, kita harus hati-hati. Jangan hati-hati dengan jempol kita ini bahaya. Karena apalagi tadi yang terkait sanksi-sanksi tadi ya Pak ya. Betul. Itu kan tegas sekali ya Pak ya. Kalau kita adanya ketidakpatuhan terhadap undang-undang PDP ini. Terus apalagi ini Ki, kira-kira yang ada di praktik lapangan. Kalau saya pribadi nih Pak, kalau ketika saya sedang mengunjungi website tertentu gitu kan, tiba-tiba suka ada muncul tuh pop up cookie gitu ya. Kadang kalau saya lagi buru-buru nih Pak, saya langsung accept all aja gitu Pak, gitu kan. Mungkin karena saya keterbatasan waktu, gitu kan, ingin tahu informasi tertentu gitu kan Pak. Nah, seperti ini, kalau hal seperti itu bagaimana nih Pak? Iya, jadi pertama-tama kita harus tahu cookie itu apa ya. Yang cookie itu adalah sebuah file ya yang dibutuhkan oleh website. Jadi website itu sebenarnya dia tuh amnesia Mbak Luki. Jadi kalau misalnya saya dengan Mbak Luki kan udah saling kenal nih, saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Tapi kalau website enggak, Senin ketemu Mbak Luki kenalan, Selasa kenalan lagi, Rebo kenalan lagi, karena amnesia dia nggak kenal. Jadi butuh ada namanya cookie. Istilah teknisnya itu stateless protocol ya. Nah, jadi cookie itu sebenarnya digunakan oleh website untuk mengenali pengunjung supaya dia bisa berjalan dengan baik. Itu tujuan utamanya cookie ya. Tapi dalam prakteknya banyak penyimpangan ya. Tidak hanya dia untuk mengenali pengunjung, tapi juga untuk ngumpulin data-data pribadi kita untuk kepentingan marketing, kepentingan berbagai kepentingan komersial lainnya. Nah, untuk itu kita harus lihat nih sebelum kita lanjutkan akses website, kita baca dulu ya cookie-nya itu isinya apa aja ya. Nah, kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jika kalau perlu kita nggak yakin ya kita deny saja juga bisa. Nah, website yang baik itu harus menjelaskan ya kepada para pengunjung ya. Kepada para pengunjung cookie ini yang kita kumpulkan apa saja, itu harus transparan tuh ya, karena ini terkait dengan jadi emas dan minyaknya orang lain nih ya, jadi harus PNM gitu ya, ketika harus menjelaskan cookie-nya itu mengumpulkan data pribadi apa saja dari pengunjung dan mempersilahkan pengunjung untuk mengambil keputusan ya, apakah memperbolehkan yang hanya tujuan utamanya ada opsi marketing jika dia berkenan untuk mendapatkan produk PNM misalnya, dan seterusnya. Itu kita berikan opsi kepada pengunjung website kita. Jadi kita jelaskan secara transparan dan kita berikan opsi yang tidak boleh kita memaksa karena pada dasar itu adalah amanah yang tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Kalau begitu kita harus lebih hati-hati lagi Ki, jangan asal main accept all aja ya Pak ya. Ya, betul. Kita harus benar-benar baca dulu, betul, gitu kan, ya. Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan dari kita itu ya, Pak. Betul. Jadi yang paling penting kita harus tahu bahwa data pribadi kita itu berharga. Ya, jadi jangan sampai orang sembarangan ngeduitin nih.
Jangan semua orang menduitin. Kita harus waspada. Jangan sampai kita memberikan data pribadi kita itu kan kepada orang yang tidak amanah. Nah, jadi ketika kita mau pasang aplikasi, kita kunjungin website, nah dipastikan hanya kita kunjungi dengan siapa kita berhubungan. Mungkin memang ribet ya, tapi ya ini kita hidup dalam tadi di depan era digital yang sangat makin canggih. Nah, ini juga tentu butuh kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi memang benar-benar the new normal ya Pak? New normal, betul Mbak Luki, new normal nih. Ya kan, karena kan nggak semua orang itu hobi membaca ya Pak. Betul. Ya. Kadang kita main, oh ya udah yang penting selesai gitu kan. Yang penting jalan, bisa dipasang. Iya. Berarti kalau sekarang ini dengan adanya undang-undang ini kita harus lebih aware lagi ya Pak ya. Betul, harus mulai membiasakan diri untuk membaca kebijakan privasinya ya dari setiap aplikasi atau website gitu kali ya Pak ya. Iya. Dan jika misalnya tidak sesuai, ya kita harus berani untuk tidak pasang aplikasi. Jadi kita nih harus tahu bahwa data pribadi kita berharga, dan kita juga harus tahu hak kita apa aja nih sebagai individu. Ya, kita harus baca undang-undang, ya, harus baca di undang-undang PDP itu apa. Karena itu sudah diberikan oleh negara untuk mempersenjatai diri kita ya, di tengah era digital yang baru ini. Oke, baik. Berarti sebenarnya kita sebagai subjek data pribadi ini dapat sebuah hak yang banyak ya dari pemerintah ya. Betul. Kalau kita memang mempelajari itu lebih dalam lagi. Nah, itu dia. Pentingnya mempelajari itu. Kata kuncinya Mbak Luki. Harus mempelajari. Kita dikasih 9 hak loh ini. Iya. Banyak Luki. Banyak. Dan juga kita sebagai yang mendapat amanah, hati-hati. Setiap item data pribadi itu ada hak-hak yang harus kita penuhi. Jadi kalau kayak gitu nih rekan-rekan AO juga nih di lapangan juga nanti kalau mau download aplikasi gitu ya Pak, harus lebih hati-hati lagi ya Pak. Betul. Jadi download aplikasi. Betul. Download gitu. Jangan ngebet gitu kan. Wah, buru-buru nih asik nih aplikasinya nih kan, langsung pasang-pasang. Tapi kita harus hati-hati. Teliti sebelum memasang, teliti sebelum sharing, teliti sebelum memberikan. Kita harus hati-hati. Oke, kayaknya semakin menarik ya Mbak Novi ya. Ternyata pelindungan data pribadi itu nggak cuma terkait data pribadi yang kita aja gitu. Ternyata juga kita sebagai karyawan perusahaan itu kita dikasih amanah tadi ya, yang Pak Novel bilang bahwa kita diberikan amanah oleh nasabah kita untuk bisa menjaga data pribadi mereka. Gitu kan. Nah, semakin kesini nih aku ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi nih misalkan kayak untuk teman-teman insan PNM di luar sana gitu kan dalam melindungi data pribadinya di pekerjaan sehari-hari? Ya, jadi yang pertama menyadari nilai data pribadi. Yang kedua waspada. Waspada bermakna jangan ceroboh. Ya. Kita harus hati-hati. Sama kayak kita misalnya punya rumah, ya kan kita hati-hati tuh sebelum kita pergi kita kunci pintu, cek jendela. Sebelum kita tidur, kita mesti cek kompor, air, listrik, begitu ya. Sama juga dengan data pribadi. Nah, sebelum kita memproses, sebelum kita mengumpulkan, sebelum kita mengupdate, sebelum kita berbagai macam aktivitas pemrosesan, kita harus cek dulu, ya. Pastikan bahwa semuanya proper, baru kemudian kita lakukan. Karena itu di perusahaan juga harus ada supervisi dari secara berjenjang dari atasan ya, kemudian ada second line of defense-nya di departemennya Mbak Luki, dan ada audit juga ya untuk memastikan bahwa semua celah-celah terjadinya kebocoran itu bisa dicegah, diantisipasi. Menarik. Sama satu lagi nih Pak, kan tadi kan tantangan terbesarnya ya. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini kan pasti kan kita sering bersinggungan nih Pak. Kalau saya jauh-jauh deh Pak, misalkan kayak kita mau nginep di sebuah hotel gitu kan. Yang commonnya sekarang itu kan pasti kan kita diminta KTP-nya nih, ya kan? KTP untuk menjadi informasi untuk si hotel ini gitu kan. Padahal menurut saya data pribadi yang perlu saya sampaikan itu tidak sedetail yang di dalam KTP, ya kan? Karena kan seperti yang tadi Pak Novel bilang, KTP itu ada nama, alamat, tanggal lahir gitu kan. Nah, boleh nggak sih Pak dengan adanya undang-undang ini gitu ya,
saya gitu, misalkan ketika saya berkunjung atau mau nginep di sebuah hotel, itu saya bilang saya nggak mau ngasih KTP saya, tapi cukup kasih tahu informasi apa yang diperlukan oleh hotel untuk administrasi di hotel. Iya. Jadi menurut undang-undang, Mbak Luki, itu memang harusnya begitu. Harusnya begitu ya, Pak ya? Kita berhak tahu nih, kamu ngambil data pribadi saya untuk apa? Karena ini emasnya saya nih, ini minyaknya saya gitu. Dan saya tahu kamu nggak bakal bikin uang kalau nggak dapat data pribadinya saya. Nah, jadi harus tahu untuk apa. Nah, yang kedua, dari si hotel juga harus tahu juga bahwa ini dia minta propertinya orang lain, tanda kutip ya, Bu ya. Jadi harus hati-hati, dia harus transparan nih, harus transparan. Dan yang ketiga, dari pemerintah itu kan sebagai pengawas, regulator juga harus sering melakukan supervisi kepada hotel-hotel ya, bahwa mereka harus mematuhi peraturan, karena kan bagaimanapun juga kita sebagai pengunjung hotel kan punya keterbatasan ya, apalagi seringkali hotel tuh ya udah kalau nggak mau ngasih KTP nggak bisa nginep. Iya. Nah, padahal di undang-undang PDP kalau kita misalnya nggak ngasih data pribadi yang kita menurut kita di luar kebutuhan, tidak boleh menghalangi transaksi komersial. Nggak boleh disandra misalnya, nggak boleh. Gitu. Jadi misalnya kebutuhannya untuk nama dan misalnya alamat gitu ya, udah sampai situ. Ya. Kalau kita nggak ngasih selebih dari itu, ya pihak hotel tidak boleh mengcancel gitu. Nah, tapi untuk itu butuh kerjasama dari hotelnya dan juga butuh bantuan pemerintah nih untuk bersikap tegas. Ya. Karena dari sisi hotel juga harus transparan ke kita, jujur gitu ya, dan transparan juga ke pemerintah. Nih datanya si Bu Luki kita ini nih Pak gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau dikupas tuntas itu memang benar-benar di undang-undang PDP itu sampai sedetail itu ya Pak ya? Betul Mbak Luki. Ya, jadi tujuannya bagus ya untuk melindungi kedua belah pihak, baik pihak pengendali data pribadi, pihak hotel tadi ya, dan juga si pengunjung. Ya. Jadi di dalam undang-undang tersebut juga ternyata yang hotelnya juga dikasih perlindungan juga ya Pak ya, sama-sama ya dari sisi kita sebagai pengendali data dan juga si pengunjungnya ya, sebagai subjek datanya ya. Jadi undang-undang ini maksudnya menjaga keadilan antara para pihak, pihak si pengunjung hotel dan pihak hotelnya sendiri. Wah, menarik ya Ki ya, kita udah jadi dapat insight baru nih dengan adanya undang-undang PDP ini gitu kan. Cuman PR-nya ya itu aja ya, merubah kebiasaan ya, kayak gitu ya Pak ya. Iya, new normal. Iya, new normal. Oh iya nih Pak, otomatis kan kalau kita ingin melindungi data itu nih, kita kalau misalnya yang terburuk nih terjadi kebocoran gitu kan ya. Nah tapi untuk pencegahannya dulu deh Pak. Seperti apa sih kebijakan untuk mencegah terjadinya kebocoran ya, terutama di lapangan nih Ki, untuk rekan-rekan AO kita nih, agar tidak terjadi kebocoran data itu seperti apa nih Pak pencegahannya? Jadi yang pertama tentu nomor satu waspadalah. Jadi waspada. Kayak Bang Napi ya. Waspada. Lihat kanan kiri, jangan sampai handphone hilang. Jangan taruh handphone, jangan taruh sembarangan. Karena kalau lepas handphone hilang, waduh. Habis semua ya? Habis semua tuh. Emasnya udah habis ya? Habis semua ya tuh. Ini satu berangkas-berangkasnya habis semua tuh. Hati-hati di tempat wudhu ya, hati-hati. Apalagi kan kita bekerja dengan aplikasi mobile ya. Nah hati-hati, jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh ya. Naruh di saku juga hati-hati ya. Sebaiknya kalau ketika teman-teman AO naik motor, taruh di tas. Yang simpel-simpel taruh di tas. Ya kemudian ketika sampai di kantor unit lagi, segera serahkan kepada supervisor untuk disimpan, karena itu isinya emas semua tuh isinya tuh, itu berangkas berjalan ceritanya. Jadi data pribadi itu emas, nah handphone itu ibarat berangkas, jadi kita kemana-mana tuh bawa berangkas, jadi harus hati-hati. Itu terkait dengan data pribadi yang dititipin sama kita ya. Terus data pribadinya kita gimana? Data pribadinya kita harus hati-hati juga, apakah orang yang akan kita titipkan itu amanah apa tidak. Nah, jadi jangan sampai kita menitipkan data pribadi kita ke orang yang tidak amanah. Dan seringkali kan orang tua kita bilang jangan bukain pintu ke orang yang nggak dikenal. Nah, jadi sebelum kita berikan data pribadi, kita cek and recheck dulu. Ini perusahaannya apa?
niatnya apa, tujuannya apa. Jadi memang butuh habit baru untuk teliti sebelum menitipkan data pribadi kita. Menarik ya. Jadi contoh itu kan seringkali kita mudik, nah jangan sembarangan bagi-bagi rumah kosong, nah itu bahaya tuh. Instastory Pak, Iya, Instastory dulu gitu kan ya. Nanti yang nonton kan penjahat tuh kan masuk ke dalam, boleh gitu, hati-hati. Oke, kalau aku masih penasaran nih Pak, kan tadi kan seperti yang diinfo sama Pak Novel kan, bahwa di undang-undang itu kan memang sudah mendetailkan apa-apa saja yang diatur terkait perlindungan data pribadi nih Pak. Iya. Nah, aku tuh penasaran Pak, sebenarnya di undang-undang itu kan mengatur juga terkait hak-hak dari si subjek data pribadi Iya. kan, atau kita sebagai pemilik data pribadi ya Pak. Boleh nggak sih Pak diceritain Pak, atau mungkin dikasih gambaran besarnya aja Pak, hak-hak apa sih yang bisa kita terima atau dapatkan sebagai si pemilik data pribadi itu Pak? Iya, jadi yang pertama totalnya ada 9 hak nih Mbak Luki. Tapi kalau bahas satu-satu harus pakai sesi berikutnya. Panjang ya? Panjang. Mungkin jadi ada batch 2 gitu. Iya, batch 2. Di batch yang pertama, poin yang pertama adalah begini Mbak. Karena kita akan memberikan data pribadi dan kita harus tahu siapa yang akan menerima. Kita titipkan. Titipkan, iya. Nah, itu kita harus pastikan dia itu amanah. Maka kita punya hak untuk mendapatkan informasi. Kamu siapa? Namamu siapa? Dari perusahaan mana? Tujuannya apa? Kalau tujuannya ini butuh data pribadinya apa saja? Kemudian kita juga harus tanya, kamu akan simpan berapa lama? Gitu. Ya, harus sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu, karena bagaimanapun juga data pribadi kita tuh kadang-kadang bukan cuma emas, setara dengan emas atau minyak, bahkan kadang-kadang dia bermakna kehidupan. Coba bayangin ya, misalnya kita datang ke rumah sakit, kemudian dalam kondisi emergensi, bawa kartu BPJS, dan ternyata sistemnya nggak available, kita nggak bisa dicek apakah kita anggota BPJS atau tidak sistem di IT-nya. Padahal situasi sangat genting, kan bisa kena ke nyawa, karena hak untuk mengakses itu juga salah satu hak dari undang-undang PDP. Jadi kehandalan sistem itu sangat penting. Jadi bayangkan kalau kesehatan, sistem informasinya nggak bisa diakses, nah itu bermakna nyawa. Kalau sistem di perbankan nggak bisa diakses, wah kita nggak bisa beli atau nggak bisa narik uang, itu bahaya. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya. Oke, menarik ya. Ternyata banyak yang diatur di dalam undang-undang. Jadi teman-teman insan PNM ini wajib ya baca dan pelajari juga, nggak cuma baca ya Pak ya, untuk pelajari juga undang-undang perlindungan data pribadi, dan juga ada kebijakan-kebijakan internal juga kan Mbak ya Pak Novel ya, di PNM sendiri yang mengatur terkait perlindungan data pribadi di PNM. Iya. Gitu. Iya. Sama kayak waktu kita kemarin COVID, ada perilaku baru, pakai masker, jaga jarak, itu juga di PDP juga gitu. Nih, sebelum kita kirim, cek dulu, ini siapa nih orang yang mau ngasih gitu, ya. Jangan langsung terpukau. Jadi kita harus cek and recheck dulu gitu. Itu ada antara kebiasaan yang mesti kita lakukan. Baca term and condition, ya. Jangan malas membaca ya. Jangan malas membaca dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Iya. Oke, terus Pak, berarti mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Mbak ya, sebelum kita menutup diskusi ini nih Pak. Saya mau nanya nih Pak, boleh nggak sih dari Pak Novel kasih tips dan saran-saran bagi teman-teman insan PNM di luar sana dalam mengimplementasikan si undang-undang PDP ini Pak? Ya, jadi ada dua hal ya, tips kita sebagai pribadi yang akan menitipkan data pribadi, dan tips kita sebagai karyawan PNM yang mendapat titipan. Ya, tips kita sebagai pribadi, hati-hati ketika posting di sosial media, cek gitu, jangan keburu-buru pengen selfie atau pengen eksis ya. Nah, hati-hati itu ya, hati-hati. Jadi pastikan safety first. Ini yang mau kita share apa nih? Ya, jangan sampai kita menginformasikan rumah kosong selama 14 hari, ya itu bahaya ketika mudik ya, itu harus hati-hati kita sebagai pribadi. Kemudian kita sebagai karyawan, yang pertama kita harus sadar bahwa kita ketitipan barang berharga nih ya.
amanah ya. Nah, kita harus sadar itu. Nah, yang kedua kita harus pelajari, kembali kata kunci nih Mbak Luki, pelajari norma baru dan biasakan dengan norma baru ya. Kita pelajari norma baru, kita sadari urgensinya dan coba kita terapkan hari-hari. Dan yang ketiga Mbak Luki, Bu Novi, jangan malu bertanya. Memang kita udah sosialisasi terus nih kan, tapi kan yang namanya karyawan PNM kan 70.000 nih, banyak banget. Nah, kan itu harus intensif dan dari teman-teman juga harus kerjasama nih. Kalau nggak ngerti langsung aja ke hotline. Iya. Benar-benar ya nggak kerasa ya Mbak ya, obrolan kali ini tuh kita udah sampai di penghujung nih Mbak. Iya nih, saking menariknya nih topik kita. Banyak banget insight berharga yang kita dapetin dari Pak Novel tentang pentingnya pelindungan data pribadi di era digital ini, terutama dalam lingkungan kerja kita di PNM. Nah, mulai dari memahami kebijakan yang ada hingga tips praktis yang bisa kita terapkan sehari-hari, semua ini pastinya sangat berguna buat kita Mbak. Betul sekali nih. Ini buat teman-teman yang mendengarkan, semoga pembahasan kita ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat dalam menjaga data pribadi baik milik nasabah maupun rekan kerja. Jangan lupa juga pelindungan data pribadi bukan cuma tugas perusahaan, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai karyawan. Oke, tadi kita udah ngedenger tips-tips dan saran-saran dari Pak Novel ya Mbak yang sudah disampaikan dalam bagaimana insan PNM ini mengimplementasikan undang-undang PDP di kehidupan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan nih Mbak. Nah, kalau misalkan aku boleh simpulkan nih Mbak, tadi ada beberapa item ya yang tadi sudah disampaikan Pak Novel, bahwa yang pertama itu harus rajin membaca. Jadi ikro ya, harus baca gitu kan. Dan nggak cuma membaca, kita juga harus mempelajari, terutama mempelajari undang-undang PDP yang berlaku di Indonesia. Dan yang paling penting adalah pedoman terkait PDP yang berlaku di PNM tercinta ini gitu. Dan insan PNM kan bisa akses ya Mbak ya untuk kebijakan-kebijakan itu ya gitu. Terus yang kedua, dengan adanya undang-undang ini, berarti ini kan seperti ketika kita menghadapi COVID waktu itu ya, ada new normal ya kan. Nah, new normalnya itu ya tadi kita mungkin selama ini sudah sembarangan ngasih KTP kita atau identitas pribadi kita tanpa tahu gitu kan untuk apa gitu. Nah, sekarang kita harus mulai membiasakan new normal di mana behaviornya kita harus sudah mulai berubah. Kita harus lebih aware lagi ya Pak ya, sebelum kita memberikan data pribadi kita gitu kan. Terus juga yang ketiga, kita juga harus mengenali siapa sih yang akan kita titipin data pribadi ini gitu kan. Perusahaannya itu seperti apa sih, apakah dia amanah gitu kan. Jangan sampai kita sudah percaya ternyata perusahaannya sendiri itu tidak bisa menjaga amanah kita gitu kan ya. Oke, terus yang terakhir itu adalah kita juga sebagai karyawan PNM atau perusahaan PNM ini harus menjaga data pribadi dari nasabah, karyawan ataupun pihak ketiga yang sudah menitipkan data pribadinya kepada kita ya. Begitu ya Mbak ya, Pak Novel ya. Oke. Wah, nggak kerasa ya Mbak, kerasa banget padahal karena topiknya menarik sekali. Menarik sekali ya, karena terlihatnya simple ternyata sangat banyak yang dibahas ya. Oke, mungkin obrolan kita ini udah sampai di penghujung acara. Banyak banget insight berharga yang kita dapetin dari Pak Novel tentunya tentang pentingnya pelindungan data pribadi di era digital ini gitu. Terutama dalam lingkungan kerja kita di PNM. Mulai dari memahami kebijakan yang ada hingga tips praktis yang bisa kita terapkan sehari-hari. Semua ini pastinya sangat berguna banget Mbak buat kita dan insan PNM di luar sana. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan nih, semoga pembahasan ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat ya dalam menjaga data pribadi baik milik nasabah maupun rekan kerja. Jangan lupa juga nih, pelindungan data pribadi bukan cuma buat tugas perusahaan, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai karyawan. Benar banget. Nah, sebelumnya saya dengan Mbak Novi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Novel. Iya, terima kasih Pak. Iya, yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuannya hari ini. Dan tentunya juga terima kasih untuk insan PNM yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode podcast Rubik berikutnya dengan topik-topik yang gak kalah menarik. Sampai jumpa dan jangan lupa
Data aman, privasi nyaman, PDP laksanakan. Bye. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Putri. Terima kasih Pak Sama-sama. Novel.